Di masa depan, kita akan banyak menghadapi berbagai macam tantangan yang akan terjadi pada dunia ini. Salah satunya adalah bencana yang akan sangat berdampak pada kelangsungan hidup umat manusia. Bencana-bencana ini bisa muncul dari bumi sendiri ataupun dari luar bumi, baik itu akibat ulah manusia ataupun kehendak alam itu sendiri. Pada video ini, kami mencoba merangkum beberapa bencana yang mungkin akan terjadi di masa depan berdasarkan data-data dan spekulasi para ilmuwan. Dan ini hanya prediksi semata yang bisa terjadi ataupun tidak sama sekali di masa depan. Berikut, kami merangkumnya dalam 5 bencana besar yang mungkin terjadi di masa depan. Yang pertama, meletusnya Perang Dunia Ketiga. Sejarah telah menunjukkan bahwa Perang Dunia dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk persaingan politik, ekonomi, dan militer. Dua perang dunia sebelumnya telah menyebabkan kehancuran besar dan perubahan geopolitik yang signifikan. Saat ini, ketegangan geopolitik di beberapa wilayah seperti Timur Tengah, Asia Timur, dan Eropa Timur sedang meningkat. Persaingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina menciptakan situasi yang rentan terhadap konflik. Di Timur Tengah, konflik antara negara-negara seperti Iran, Israel, dan Arab Saudi menciptakan ketegangan yang terus meningkat. Rivalitas ini dapat memicu perang regional yang berpotensi meluas. Di Asia Timur, klaim teritorial di Laut Cina Selatan dan ketegangan antara Cina dan Taiwan juga menjadi titik panas yang dapat memicu konflik berskala besar. Perlombaan senjata antara negara-negara besar menciptakan situasi yang semakin tegang. Modernisasi militer dengan pengembangan teknologi senjata canggih, termasuk nuklir dan hipersonik, meningkatkan risiko konflik global. Ancaman perang cyber menjadi semakin nyata. Serangan cyber dapat menumbuhkan infrastruktur penting seperti jaringan listrik, sistem keuangan, dan komunikasi yang dapat memicu respon militer. Ketidakstabilan ekonomi global seperti krisis keuangan, ketimpangan ekonomi, dan pengangguran massal juga dapat memicu kerusuhan sosial dan konflik antar negara. Organisasi internasional seperti PBB dan NATO harus berupaya menjaga perdamaian dunia melalui diplomasi dan kerjasama internasional. Namun tantangan yang dihadapi sangatlah besar. Dialog dan negosiasi antar negara yang berseteru sangat penting untuk mencegah eskalasi konflik. Upaya diplomatik terus dilakukan meski seringkali menghadapi hambatan. Jika Perang Dunia Ketiga benar-benar meletus, dampaknya akan sangat dahsyat. Kehancuran infrastruktur, korban jiwa yang besar, krisis pengungsi, dan ketidakstabilan global akan menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Kedua, bencana nuklir. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Nagasaki, di Jepang. Ledakan ini menewaskan ratusan ribu orang dan menunjukkan kekuatan destruksif senjata nuklir. Reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Soviet meledak pada 26 April 1986. Radiasi yang tersebar mengakibatkan evakuasi besar-besaran dan kontaminasi luas di Eropa. Gempa bumi dan tsunami pada 11 Maret 2011 lalu menyebabkan kerusakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi di Jepang. Kebocoran radiasi memaksa evakuasi ribuan orang dan mengakibatkan dampak lingkungan yang signifikan. Kecelakaan di fasilitas nuklir seringkali disebabkan oleh kegagalan teknologi dan kesalahan manusia. Sistem keamanan yang gagal dapat mengakibatkan pelepasan radiasi yang mematikan. Ancaman terorisme nuklir semakin meningkat dengan kemungkinan kelompok ekstremis memperoleh atau mencuri bahan nuklir untuk digunakan dalam serangan. Ketegangan antara negara-negara yang memiliki senjata nuklir dapat memicu konflik berskala besar. Penggunaan senjata nuklir dalam perang akan menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan. Paparan radiasi dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, termasuk kanker, mutasi genetik, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Radiasi dapat merusak ekosistem, mengkontaminasi tanah dan air, serta menyebabkan kematian massal pada flora dan fauna. Bencana nuklir mengakibatkan evakuasi massal, hilangnya tempat tinggal, dan kerugian ekonomi yang sangat besar. Pemeriksaan rutin dan peningkatan sistem keamanan di fasilitas nuklir sangatlah penting untuk mencegah kecelakaan tersebut.
Kerjasama antara negara-negara melalui perjanjian internasional dapat membantu mencegah penyebaran senjata nuklir dan memastikan penggunaan energi nuklir yang aman. Yang ketiga, letusan Yellowstone. Letusan pertama Yellowstone terjadi sekitar 2,1 juta tahun lalu dan menciptakan kaldera besar. Letusan ini memuntahkan lebih dari 2.450 km kubik material vulkanik. Letusan kedua terjadi sekitar 1,3 juta tahun yang lalu, menghasilkan lebih dari 280 km kubik abu dan batuan vulkanik, menciptakan kaldera baru di dalam yang sebelumnya. Letusan ketiga terjadi sekitar 640.000 tahun yang lalu, mengeluarkan lebih dari 1.000 km kubik material. Letusan ini membentuk kaldera yang kini kita kenal dengan Yellowstone. Jika Yellowstone meletus lagi, letusannya bisa ribuan kali lebih kuat dari letusan gunung berapi biasa. Material yang dikeluarkan dapat menutupi area yang sangat luas. Abu vulkanik dan letusan biasa menyebar ribuan kilometer, mengganggu penerbangan, menutupi tanah pertanian, dan menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia dan hewan. Debu dan gas sulfur dioksida yang dilepaskan ke atmosfer dapat menyebabkan penurunan suhu global yang dikenal sebagai musim dingin vulkanik. Ini akan berdampak pada pertanian dan suplai makanan di seluruh dunia. Para ilmuwan terus memantau aktivitas sistemik dan geotermal di Yellowstone untuk mendeteksi tanda-tanda letusan. Pemantauan yang cermat dapat memberikan peringatan dini. Rencana evakuasi dan kesiapsiagaan darurat harus disiapkan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar untuk menghadapi potensi letusan. Meskipun potensi letusan supervolcano Yellowstone sangat menakutkan, pemahaman dan persiapan yang baik dapat membantu mengurangi dampaknya. Keempat, bencana asteroid. Asteroid adalah benda kecil bebatuan yang mengorbit matahari. Mereka terdiri dari material sisa dari pembentukan tata surya. Meskipun sebagian besar asteroid berada di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, beberapa bisa mendekati bumi dan menjadi ancaman yang nyata. Tabrakan asteroid yang paling terkenal adalah yang terjadi 65 juta tahun yang lalu, yang diyakini menyebabkan kepunahan dinosaurus. Dampaknya menciptakan kawah besar di Meksiko dan menyebabkan perubahan iklim global. Pada tahun 1908, sebuah objek yang diduga asteroid atau komet meledak di atas Siberia, Rusia. Dalam peristiwa yang dikenal dengan Tunguska Event, ledakan ini meratakan sekitar 2000 km persegi hutan. Pada tahun 2013, meteor meledak di atas Rusia, menghasilkan gelombang kejut yang merusak ribuan bangunan dan melukai lebih dari 1000 orang. Peristiwa ini mengingatkan dunia tentang ancaman asteroid. Para ilmuwan terus memantau dan melacak asteroid yang berpotensi membahayakan bumi. Near Earth Object atau NEOS adalah asteroid dan komet yang orbitnya mendekati bumi. Meskipun peluang tabrakan besar relatif kecil, dampaknya bisa sangat merusak. Tabrakan asteroid dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur yang besar, kehilangan nyawa, dan krisis ekonomi yang parah. Pemantauan terus-menerus oleh teleskop dan program deteksi dini seperti NASA membantu mengidentifikasi asteroid yang mendekati bumi. Berbagai metode untuk mengalihkan asteroid sedang diteliti, termasuk penggunaan pesawat ruang angkasa untuk mengubah jalur asteroid melalui dampak kinetik atau penggunaan tarikan gravitasi. Yang kelima, pandemik global. Pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar di seluruh dunia, melibatkan banyak negara dan populasi besar. Pandemi dapat disebabkan oleh berbagai agen infeksius seperti virus, bakteri, atau mikroorganisme lainnya. Flu Spanyol pada tahun 1918 adalah salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah modern. Virus H1N1 ini menginfeksi sekitar 500 juta orang dan menyebabkan kematian sekitar 50 juta jiwa.
HIV/AIDS muncul pada tahun 1980-an dan telah menjadi salah satu pandemi yang paling berdampak. Hingga kini, lebih dari 75 juta orang terinfeksi HIV dan sekitar 32 juta orang telah meninggal akibat AIDS. Pandemi COVID-19 yang dimulai pada akhir 2019 lalu telah menginfeksi ratusan juta orang di seluruh dunia, menyebabkan kematian jutaan orang dan mengubah cara hidup kita secara signifikan. Pandemi menyebabkan lonjakan kasus penyakit yang membebani sistem kesehatan. Rumah sakit penuh, tenaga medis kelelahan, dan sumber daya kesehatan menjadi langka. Pandemi mempengaruhi ekonomi global. Pembatasan sosial dan karantina mengakibatkan penutupan bisnis, pengangguran massal, dan resesi ekonomi. Pandemi mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan belajar. Pembatasan sosial dan lockdown menyebabkan isolasi, perubahan rutinitas, dan masalah kesehatan mental. Sistem pendidikan akan beralih ke pembelajaran daring. Siswa di berbagai tingkatan pendidikan akan menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan mode pembelajaran baru, dan kesenjangan digital bisa memperburuk ketidaksetaraan pendidikan. Ada banyak lagi bencana-bencana yang mungkin akan terjadi, baik itu akibat kelalaian kita yang tidak menjaga lingkungan ataupun akibat sudah tuanya alam semesta ini dan sedang menuju kepada kiamat besar. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu berdoa dan berikhtiar dalam segala hal. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah salah satu bentuk dari ikhtiar kita, dan doa kepada Allah adalah bentuk perlindungan kita kepada apa yang tidak bisa kita cegah. Silahkan tinggalkan tanggapan Anda pada kolom komentar kami, tuliskan kritik dan saran Anda kepada kami, karena itu sangat membantu dalam mengembangkan channel ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami.